Tuhan, kami datang bersyukur karena pujian ini mengajarkan kami sesungguhnya kalau perjalanan kehidupan kami tidak disertai Tuhan, itu adalah perjalanan yang penuh kegelapan, itu adalah perjalanan yang tidak ada arahnya, itu adalah perjalanan menuju kebinasaan. Tetapi kami sungguh datang kepada memohon, jika Engkau tidak bersama dengan kami, janganlah Engkau Tuhan menyuruh kami berjalan. Kami sudah melihat waktu-waktu yang ada. Kami sudah belajar daripada banyak kehidupan yang dituliskan dalam kitab suci. Orang yang berjalan di dalam kegelapan, berjalan di luar Tuhan, dia hanya akan menemui kebinasaan. Itu sebabnya kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan berjalan bersama Tuhan itulah berjalan menurut firman-Mu. Firman-Mu lah yang menyertai kami. Dan kami sungguh percaya Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami sesuai kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu. Maka kami hendak merenungkan firman Allah. Biarlah Roh Allah sendiri berbicara bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama dalam pujian penyembahan kita bersyukur. Ya, setiap lagu kita menaikkan dengan hati kita, dengan jiwa kita tahu Tuhan ada di sana karena kita sama-sama mengerti di atas puji-pujian, ya, Tuhan hadir di tengah-tengah. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan dalam satu bagian dengan judul yaitu Allah beserta kita dapat menghadapi masa depan dengan keberanian. Allah beserta kita dapat menghadapi masa depan dengan keberanian. Ya, saya tidak sempat membuat PowerPoint-nya karena terjadi pergantian, ya, pergantian yang melayani pada hari ini sehingga saya belum sempat membuatnya, baru ada dalam bentuk catatan, jadi belum dimasukkan ke dalam PowerPoint. Baik, Bapak Ibu dan semua saudara, Allah beserta kita sejak kapan itu? Kita 2 minggu ini yang lalu sudah sama-sama belajar firman Tuhan tentang, ya, Allah di dalam kita. Apa betul orang Kristen yang di dalam Yesus, Allah di dalam dirinya? Lalu sekarang apa betul Allah beserta kita? Nah, kita sudah sama-sama tahu bahwa sesungguhnya, ya, langkah-langkah keselamatan itu terjadi dalam hidup kita. Dimulai dari adanya pengakuan dosa. Karena perjalanan hidup mungkin yang penuh dengan pergumulan, atau bisa jadi perjalanan hidup yang penuh kemudahan tetapi membawa kepada masalah, akhirnya membuat kita menyadari kita orang berdosa. Maka langkah pertama mengaku dosa. Nah, setelah itu baru bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sesudah menyadari kita orang berdosa, kita tahu tidak bisa kita mengalami pertolongan. Ya. Kita buat yang baik, tetap kita juga buat yang jahat. Ya. Tidak mungkin kita mengalami keselamatan. Maka hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat membawa kita kepada langkah yang ketiga, yaitu bertobat. Pertobatan. Ya, sesudah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang kita harus menjauhkan diri, meninggalkan hidup yang lama. Maka itulah pertobatan. Sesudah itu kita bertobat, maka kita dilahirbarukan
oleh Allah di dalam rohnya. Maka langkah keempat kita mengalami kelahiran baru. Sesudah kita mengalami kelahiran baru, barulah kita diberikan status baru. Apa itu? Sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau sudah menjadi anak-anak Allah, status yang baru menjadi memiliki kewarganegaraan kerajaan Allah, berarti kita harus tunduk dan taat kepada hukum-hukum kerajaan Allah. Nah, di situ kita mulai harus bertumbuh. Kita sebagai warga negara Indonesia sejak kecil, ya, kita mulai bertumbuh untuk mengenal, ya, aturan-aturan hukum-hukum dalam negara kita. Begitu juga ketika kita menerima status baru sebagai anak Allah, kita harus bertumbuh di dalam aturan kerajaan Allah. Nah, aturannya ada di mana? Aturannya ada di sini, dalam kitab suci, dalam Alkitab. Maka kita akan bertumbuh dalam firman dan dalam Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk dapat mengerti firman Allah. Ya, jadi itulah salah satu sisi daripada pemahaman kita sebagai orang percaya bahwa semua kita yang telah ditebus di dalam Kristus, kita adalah orang-orang lahir baru. Maka kita diangkat menjadi imam-imam kerajaan Allah. Ya, imam kita tahu apa? Dia mewakili umat di hadapan Allah. Karena kita akhirnya akan dipanggil untuk membawa jiwa-jiwa yang belum di dalam Tuhan, dibawa kepada Tuhan. Kita berdoa, kita menyaksikan supaya mereka akhirnya bisa juga menghadap Tuhan. Baik, ini sebagai pendahuluan. Maka kita sampai kepada topik kita, Allah beserta kita. Maka kita dapat menghadapi masa depan dengan keberanian. Nah, itu berarti kita akan membaca bagian Alkitab dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10. Kita akan baca ayat 17 sampai ayat 20. Dan di dalam kelanjutannya kita akan melihat beberapa ayat yang lain. Injil Matius pasal 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Mari saya mengajak kita mengikutinya, saya membacanya. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesatkanmu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan dikirim ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita memperhatikan ayat-ayat ini, ya, dan tentu saja berhubungan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Ini berbicara tentang menjadi orang percaya itu bukan berarti menjalani kehidupan yang semuanya mulus, semuanya aman-aman saja, tanpa pergumulan. Ternyata tidak. Ya, bagian ini menjelaskan bahwa tetap ada pergumulan, ada masalah. Bahkan masalah kalau dalam bagian ini, ya, secara khusus yang kita baca, itu bisa muncul dari institusi yang kita percaya. Dikatakan di sini majelis agama, dan juga dari institusi yang menaungi kita, ya, sebagai warga negara, yaitu pemerintah, penguasa di dalam ayat 17 dan ayat 18. Bukankah ini dua institusi yang sungguh-sungguh memiliki kuasa dan kekuatan mengatur orang-orang, mengatur manusia di dalam kehidupannya, ya.
Kalau agama sudah membuat satu keputusan, ya, benar atau salah, maka di luar itu tidak ada lagi keputusan yang lain. Kalau negara sudah membuat keputusan, maka kita harus mentaati. Sebab kalau tidak, kita dianggap melawan keputusan negara. Itu sebabnya ternyata kita menghadapi pergumulan-pergumulan di tengah kita. Belum lagi dari lingkungan, dari masyarakat, dari saudara-saudara, dari orang-orang yang lain yang bisa jadi ya tidak memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Maka Injil Matius pasal 10 ayat 17 sampai 20 yang kita baca tadi membawa kita kepada pengertian, yaitu bahwa kita walaupun sudah mengaku dosa, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah bertobat, lahir baru, memiliki status baru, dan mulai bertumbuh dalam firman dan Roh Kudus, kita akan bertumbuh juga dalam pergumulan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan bahwa kita mengalami pertumbuhan iman melalui membaca firman Allah dan pergumulan di tengah dunia ini. Maka Petrus katakan di dalam 2 Petrus pasal 1 bahwa supaya kita bertumbuh dalam firman dan Roh Kudus, iman itu harus ditambahkan, ya. Walaupun sudah beriman, harus tambahkan kebajikan, harus ditambahkan dengan pengetahuan, dan terakhir ditambahkan kasih kepada semua orang. Nah, inilah yang dikatakan sebagai satu proses sanctification, bahwa orang percaya dia masuk dalam tahap pengudusan di tengah dunia ini. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu, apakah kita akhirnya dapat menjadi kudus? Iya. Ketika kita sudah memiliki status baru sebagai anak Allah, sesungguhnya kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Karena kudus artinya terpisah dari dunia, tidak sama lagi, baik tingkah laku, baik juga pemikiran, karena kita mulai memfokuskan kepada satu pribadi, Yesus. Kita memfokuskan kepada Allah, kita memfokuskan hidup kita menurut rencana dan kehendaknya. Maka tahap pengudusan itu terjadi karena kita tahu masih ada keinginan berdosa pada diri kita. Kita tahu dosa ya, original sin, itulah dosa asal. Kemudian kedagingan, itulah keinginan berbuat dosa. Dan yang ketiga, tindakan berbuat dosa. Nah, di dalam pergumulan itulah kekudusan itu adalah berperang terhadap keinginan berbuat dosa. Ya. Maka kita akan kalah kecewa dengan diri kita seperti yang Paulus katakan. Di satu sisi aku begini, di sisi lain aku begini, tetapi dia tetap maju. Sebab apa? Di dalam perjuangan iman itu kita tidak sampai berjujuran darah, ya. Kita terus menerus hidup Tuhan karena Tuhan yang menyertai kita. Maka kita melihat Allah beserta kita atau Allah menyertai hidup kita dalam menghadapi setiap kondisi dan keadaan. Kalau masa lalu kita tidak usah lagi pikir, Yesus Kristus telah mati untuk masa lalu kita. Maka selalu bagian firman Allah katakan bahwa sesungguhnya sebesar apapun dosa masa lalu kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi persoalannya hari ini dan ke depan kita memiliki pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. 2 minggu sudah sama-sama kita renungkan Allah di dalam kita, ya. Tapi minggu ini sedikit bergeser, Allah beserta kita. Bukan artinya beserta kita dia tidak ada di dalam kita, tidak, bukan itu maksudnya. Allah di dalam kita, sebab ketika kita telah memiliki status baru, melewati proses-proses langkah keselamatan, maka di dalam kita sudah ada firman Allah. Dan kita tahu firman Allah itu telah jadi manusia, Yesus sendiri. Maka ketika kita menerima Yesus, kita menerima firman. Firman Allah yang kekal itu mulai ada di dalam diri kita.
Dia menjadi benih dan dia mulai bertumbuh supaya nanti menghasilkan buah, yaitu buah-buah kebenaran. Dan firman itu yang terkadang kita tidak pahami, kita tidak mengerti, Dia akan menjelaskannya melalui Roh Kudus. Itu sebabnya setiap orang percaya ada firman Allah, ada Yesus, dan ada Roh Kudus yang menyertai dia. Anak-anak sekolah minggu seringkali ditanya, Tuhan Yesus kan ada di mana? Ya, ada yang ragu-ragu tapi tetap jawab karena sudah diajarkan di dalam hati. Ya, tapi kalau dioperasi, dibedah, hati di mana? Artinya dalam pusat hidup kita. Artinya pikiran kita mulai memikirkan kehendak Kristus, keinginan kita mulai memikirkan keinginan Kristus, dan itulah pengurusan. Di mana kita tahu kita berperang dengan keinginan daging kita melalui terus-menerus memikirkan kebenaran firman Allah yang diwahyukan, yang sudah kita baca, yang oleh Roh Kudus berbicara bagi kita. Maka Allah beserta kita, ya, artinya Allah menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Ya, kita tidak tahu langkah di depan apa yang akan terjadi, tetapi Allah tahu. Itu sebabnya Dia menyertai kita. Kadang-kadang mungkin kita tidak peka terhadap pimpinannya. Kita mau jalan ke utara, padahal yang Tuhan kehendaki kita jalan ke timur. Tetapi dalam keadaan yang kita mungkin bersebelahan dengan rencana Allah, firman dan Roh Allah tetap akan menuntun kita. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam sejarah bangsa Israel, Allah menghendaki mereka menuju ke tanah Kanaan. Ya. Tetapi karena mereka ini kadang-kadang juga ingin dengan keinginannya sendiri, akibatnya apa yang terjadi? Menuju tanah Kanaan sebenarnya tidak menghabiskan waktu yang lama, tapi mereka sampai sesudah 40 tahun berkeliling di padang gurun. Allah tetap beserta, tetapi melewati banyak pergumulan dan masalah. Nah, itu sebabnya kita hanya bisa sampai kepada tujuan Allah ketika kita semakin memberi hati kita dibentuk oleh Allah, memberi diri kita untuk diatur oleh Allah, memberi akan segala keinginan kita untuk selaras dengan keinginan Allah. Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mengapa demikian? Sebab kita tidak tahu langkah kehidupan di depan. Benar apa yang kita nyanyikan tadi, ku tak dapat jalan sendiri. Ya, mengapa? Karena melewati badai dalam kehidupan. Bahkan orang yang dekat dengan kita, yang bersama-sama dengan kita mungkin dari sejak kecil, belum tentu dia memahami apa yang Allah mau kerjakan dalam kehidupan kita. Maka Allah beserta kita itu adalah Allah yang berjalan terlebih dahulu di depan kita, seolah-olah memantau jalan-jalan yang ada di depan. Kita tidak tahu apakah ada polisi tidur di depan. Ya, saya satu saat hampir mengalami kecelakaan. Ya, dengan sepeda motor asik-asik dia tetap tidak memperhatikan dengan baik. Ternyata ada polisi tidur. Dengan kecepatan 60, tiba-tiba ada polisi tidur, ngerem pun tetap itu sesuatu yang berbahaya dan hampir terlempar. Ya puji Tuhan, karena sepeda motornya agak berat. Ya, kalau sepeda motor yang saya bawa saat itu ringan, dengan berat pada waktu saya itu 85, maka bisa jadi ya saya pun terguling di jalan itu. Ya, karena tidak memantau dengan baik. Saya mendengar ya lebih dari 10 tahun lalu, ya sekitar mungkin ya 16 tahun yang lalu, ada saudara kami, ya dia pulang malam hari, ya dari Jatinegara dia mau kembali ke Bekasi. Wah, sudah setengah jam 10 malam dia sempat telepon, "Bang, aduh saya kecelakaan." "Kenapa?" "Saya tak perhatikan jalan karena gelap. Ya tiba-tiba ada lubang di jalan dan sudah cepat masuk lubang, airnya jatuh." Emang tangannya airnya
harus dijahit, ada yang patah dan sebagainya. Seperti itu. Nah, Allah beserta kita itu seperti gambaran demikian. Kita kadang-kadang tidak tahu bagaimana kondisi di depan, tapi Allah seolah-olah memantau terlebih dahulu, sehingga membawa kita dengan caranya menolong kita semua. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, itu sebabnya menjadi anak-anak Allah itu sesungguhnya tidak mudah. Ada orang bilang, "Woi, sekali kalian ya bisa selamat hanya dengan percaya Yesus saja." Emang enak, ya. Gampang sekali kalian bilang percaya Yesus masuk surga. Memang gampang, tapi coba alami, ternyata sangat susah. Mengapa? Karena betul-betul ketika kita sudah memiliki status yang baru, kita harus bertumbuh dalam firman dan dalam pimpinan Roh Kudus. Kita belajar betul-betul mematikan hidup yang lama. Beberapa teman mereka akhirnya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka dibimbing, dibina di satu lembaga yang mempersiapkan mereka sebagai anak-anak Tuhan, ya. Dan ketika saya semakin kenal dengan mereka, saya semakin kagum dengan cara Tuhan, ya. Mengapa? Ya, saya pernah kuliah di sekolah teologi yang harus tinggal di asrama, ya. Dan bangun pagi itu jam 4:30, ya. Kemudian cuci muka, sikat gigi, olahraga sedikit, jam 4:45 sudah bunyi bel lagi. Itu tandanya harus renungan pagi, ya. Nanti sampai jam 5:25, ya. Nanti ada bel lagi, tandanya sudah harus selesai dan harus ambil alat-alat kerja praktis sesuai dengan aturan. Tapi di lembaga ini, teman-teman yang mantan dari lapas ini, mereka bangun jam 4. Lah, lebih cepat lagi rupanya, lebih cepat lagi. Ada banyak aturan, termasuk juga tidak boleh menggunakan HP. Jadi HP itu pada saat kegiatan itu semua dikumpul. Nanti tiap hari itu ada waktu, sudah dijatah berapa waktunya. Padahal mereka sebelumnya orang-orang yang sangat bebas, ya. Ada yang mengatakan dia punya bakat memindahkan barang orang lain menjadi barangnya. Berarti bebas juga, dia mau melakukan semuanya. Ada yang punya bakat yang lain, yang sesungguhnya, ya, mereka lebih bebas daripada orang kebanyakan. Tapi sekarang ketika mereka memilih untuk memiliki status baru, yaitu berperan dengan keinginan berdosa yang masih ada dan begitu banyak, ya, di dalam hidup mereka. Bayangkan kita yang baik-baik mungkin, ya, untuk ikut Tuhan saja, bertumbuh dalam firman dan Roh Kudus, kita kadang-kala gagal. Apalagi orang lain yang dulunya adalah bekas penjahat, penipu, ya, pembohong, pembunuh, lalu sekarang harus mentaati. Itu sebabnya Allah beserta kita yang kedua adalah Allah menolong kita untuk hidup dalam status yang baru sebagai anak-anak Allah. Sebab sangat tidak mudah untuk hidup dalam status itu. Memang kita sudah diselamatkan, memang kita sudah dikuduskan, tetapi kita sedang dalam pergumulan perjalanan kehidupan. Maka Allah beserta kita. Yang pertama, Dia menuntun dan menolong kita. Kita tidak tahu masa depan, tetapi kita berani berjalan bersama dengan Dia. Tetapi yang kedua, Allah beserta kita, artinya Dia mulai memproses kita. Ya, dulu waktu kami mau menikah, ya, ada salah satu hal yang seringkali kami diskusikan. Satu kali istri saya bilang begini, "Aduh, kayaknya kulit wajah kamu ini kasar." Ya, karena bekas jerawat, ya, seperti itu kan. Nanti saya, ya, seminggu berapa kali saya akan facial biar licin. Tapi itu hanya awal-awal. Sesudah itu, ya, masing-masing sudah sibuk, gak sempat lagi.
Ya, saya punya waktu, dia tidak punya waktu. Dia punya waktu, saya tidak punya waktu. Tetapi Allah, Dia akan terus membentuk kehidupan kita. Allah selalu punya waktu untuk kita. Kita saja yang tidak memberi waktu untuk Dia bekerja dalam kehidupan kita. Jadi saudara, Allah beserta kita bukan hanya untuk menghadapi masalah-masalah hidup, tapi juga membentuk kita. Itu sebabnya Dia sungguh-sungguh memberikan kita keberanian menghadapi keadaan-keadaan itu. Maka hari ini ketika kita membaca bagian firman Allah ini, kita sangat mengerti kasih-Nya itu. Kalau kita boleh katakan 1 kali 24 jam, ya, 7 hari dalam seminggu, ya, 30 sampai 31 hari dalam sebulan. Bahkan kasih-Nya sepanjang kehidupan kita. Bahkan kita memperhatikan sekarang Allah menyertai kita. Ya. Memang kita sudah di bulan Desember ini, pasti kita ya sering mengucapkan Immanuel, Allah beserta kita, dan tema kita juga memang Allah beserta kita, tapi dalam teks yang berbeda. Bukan teks tentang Bethlehem, tetapi teks tentang hidup kita sehari-hari. Ya. Mungkin ada yang berkata, tapi Pak Pendeta, ini kan tidak mungkin terjadi pada zaman kita. Ya, ini terjadi pada zaman murid-murid Tuhan Yesus. Belum tentu, saudara. Karena firman Allah itu ya dan amin, Dia kekal. Bisa jadi suatu saat kita bahkan dapat digiring, diserahkan kepada majelis agama. Mungkin satu waktu kita digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja. Karena apa? Karena iman kita. Loh, bisa? Bukankah pemuka agama itu ya adalah orang-orang juga yang beragama? Iya. Tapi bisa jadi ya agamanya sama, tapi imannya beda. Nah, itu dia. Ya, nanti saudara tafsirkan sendiri. Ya, ya. Kita satu agama, tapi bisa jadi iman kita beda. Kenapa? Karena kadang-kala ya agama menjadi kedok bagi orang untuk menunjukkan kesalehan yang palsu. Nanti ketika ada pergumulan, ada tantangan, atau di sisi yang berbalik, ketika mengalami kemakmuran, kelimpahan, kita bisa tahu siapakah pribadi orang itu sesungguhnya. Itu sebabnya, mari kita lihat Allah beserta dengan kita. Artinya, di satu sisi Allah memproses hidup kita supaya dari waktu ke waktu kita menjadi seperti yang Allah kehendaki. Tetapi Allah beserta kita di sisi yang lain adalah Dia terus-menerus mengatur langkah kita menuju kepada tujuan kerajaan-Nya. Maka hari ini Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apapun kondisi dan keadaan kita, ya, bagaimana kita lihat? Kadang-kadang kita mungkin sambil menangis, Tuhan, kenapa orang ini begini? Mengapa Dia memperlakukan saya begini? Saudara, jangan cengeng. Ya. Nah, bisa kita mempersalahkan orang, tapi kita datang dengan air mata kepada Tuhan. Tuhan, bentuklah aku, supaya ketika aku menghadapi orang dengan begini, aku dapat menghadapinya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ya. Dan itu betul. Kalau kita memperhatikan psikologi perkembangannya, selalu kalau anak masih kecil, yang dia butuhkan apa? Ya, pujian. Ya, yang dibutuhkan apa? Pembelaan. Ya kan? Bertengkar di kakak beradik, pasti ada yang minta dibela. Itu dia yang bikin begini. Minta dibela. Itu anak kecil. Tapi ketika orang menjadi dewasa, dia berubah. Ya. Maka kalau masih minta dipuji ketika sudah dewasa, ini artinya apa? Masa kecil tidak bahagia. Ya, seperti itu ya. Minta dibela, ini masa kecil tidak bahagia. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita memposisikan diri kita sebagai orang
dewasa. Hari ini biarlah menurut kebenaran firman Allah ini kita dapat melewati hari-hari kehidupan dengan pasti. Ayat 20 dari Matius 10 tadi katakan, karena bukan kami yang berkata-kata, melainkan Roh Bapa, Dia yang akan berkata-kata di dalam kami. Itulah Allah di dalam kita, Dia Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Tuhan beserta kita. Amin.